Bagaimana ketika kita itu meneliti sesuatu, contoh saya sudah kasih contoh saja sama Pak Gembala GK Ungaran, contoh saja ya Bapak Ibu tidak benar ini. eh saya mau coba teliti beliau karena saya tahu kesalahan dan perlu diselesaikan begitu ya. Dan saya coba mencari referensi untuk mencari orang di sekitarnya, mewawancarai atau memberikan pertanyaan. Dan orang itu di sekitarnya tidak begitu, dia tidak memberikan penjelasan yang benar. Padahal saya sendiri apa itu peneliti itu tahu kesalahannya, permasalahannya seperti apa. Apakah ketika kita menulis karya ilmiah itu dengan jawaban yang salah tadi kita bisa membuat sesuatu yang apa, tapi pakai orang ini atau tidak, Pak? Oke, sudah cukup? Ya, begini. Kita kembali kepada hari-hari yang kemarin ya. Dari pertama, kedua, dan ketiga, sekarang yang keempat itu kan saya sudah dari sejak awal menyampaikan bahwa seorang peneliti itu tidak boleh terlibat masuk di dalam masalah itu. Kehadiran seorang peneliti itu hanya mau mencari data, menemukan data, lalu kemudian merekonstruksikan, mendeskripsikan data itu. Nah, apakah responden itu mengisi jujur atau tidak jujur? Kita kan sedang meneliti, ya, sedang meneliti dan ingin menemukan data di lapangan. Karena datanya yang diisi oleh responden, oleh partisipan, itu ya kita mau tidak mau tetap menerima walaupun kita tahu bahwa itu sebuah fakta yang salah begitu. Kita nggak bisa. Dalam penulisan karya ilmiah itu ketika kita tahu itu salah dan kita mendapatkan sebuah jawaban seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita tetap taruh, kita tetap catat sesuai apa yang disampaikan sekalipun itu keliru ya Pak ya. Bagaimana ketika ada orang yang membaca nanti dan orang itu juga sama seperti saya tahu masalahnya itu dan dia akan membuat jurnal yang untuk menantang yang ini apa bisa kabar seperti itu atau Kalau kemudian kita mau meneliti kembali, bisa, bisa. Berarti kita membidik itu orang yang tidak jujur. Tadi mengisi kuesioner ataupun wawancara. Ya, dia tidak jujur dengan jawaban. Nah, kita bisa meneliti itu, meneliti apa namanya tema-tema yang menjurus kepada bagaimana kejujuran itu yang bisa dibagikan kepada kembali lagi aja kepada dia, ya, orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Gitu kan? Nah, boleh, boleh. Tapi kembali lagi kita tidak diizinkan untuk masuk kemudian kita mencoba untuk mengotak-atik gitu. Gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu jawaban yang sesungguhnya itu tidak benar. Kita nggak boleh sebagai seorang peneliti begitu. Ya, ya, karena kita mendeskripsikan jawaban-jawaban tersebut. Jadi memang kalau meneliti, makanya kenapa kita ya eh, semula itu kan penelitian itu kuantitatif ya. Lalu kemudian belakangan ini muncul kualitatif ya. Karena menghadapi masalah-masalah yang seperti itu. Jadi bicara tentang penelitian sosial itu karena menilai perilaku, sikap manusia gitu. Sehingga tidak bisa dipakai buat angka. Ya. Supaya nanti kalau seperti itu kita jangan pakai kualitatif. Itu menolong dia untuk menghindar. Kan kalau kualitatif itu misalkan kita menggunakan skor ya, yang tertinggi nomor 5 itu sangat tidak setuju.
Nomor 4 tidak setuju. Nomor 3 setuju. Nomor 2 kurang setuju. Lalu yang ke 1 itu tidak setuju. Nah, dia bisa berkata tidak setuju. Dia menghindar. Tapi kalau kualitatif, itu pertanyaan, ya, apakah Bapak itu berbohong dengan masalah keuangan atau masalah moral, mau ngisi apa? Lu mau jujur nggak? Bahwa Alkitab betul, langsung ditumpangkan di atas. Ya, ya, ya ini intermezzo ya. Jadi jangan ini supaya rileks santai aja. Intinya dengan pertanyaan itu, kalau pertanyaan kan dia harus jawab. Kalau pernyataan itu kan cuman ya, oke, tidak setuju, ini kan gitu aja. Jadi informasi yang kita dapatkan itu cuman tidak setuju gitu. Tapi tidak setujunya apa? Ngerti kita. Gitu. Misalnya apakah Bapak jujur dalam hal keuangan? Apakah Bapak jujur dalam hal moral? Apalagi kalau kita kemudian apakah Bapak pernah menggelapkan uang? Itu yang terstruktur. Pertanyaan yang struktur itu anu dahsyat itu. Ya. Karena jawabannya ya atau tidak. Apakah Bapak ini yang terstruktur ya? Ini wawancara tapi menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur itu bagaimana Bapak mengelola keuangan? Itu kan kemudian jawabannya bisa bisa panjang. Tapi kalau apakah Bapak apakah Bapak sudah mengelola keuangan? Jawabannya kan tidak atau ya. Itu terstruktur. Jadi benar-benar eh, apa itu penjawab informan itu ya, yang memberikan masukan ke kita, data ke kita itu dia bisa langsung terarah pertanyaan itu. Ya, itu bisa. Kalau tidak terstruktur ya kita bisa pertanyaannya begitu. Bagaimana Bapak mengelola keuangan? Sejauh mana Bapak menggunakan keuangan? Ya, keuangan gereja misalnya sebagai hamba Tuhan kan gitu. Nah, itu bisa. Jangan lagi pakai kuantitatif, pakailah kualitatif untuk semakin masuk biar dia jujur atau tidak. Ya, kalau sampai tetap tidak jujur, acur. Ya, biar Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Ya, Pertanyaan tidak terstruktur dan terstruktur ya, yang saya pernah pelajari. Kalau pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan atau ya pertanyaan yang ada, ketika kita wawancara, kita ketemu dengan informan, kita tanya dengan pertanyaan itu, dia jawab itu yang kita dapat. ya, Tapi kalau pertanyaan yang tidak terstruktur, kita bisa kejar terus. Kalau kita sudah tahu itu baik. ya, Maksud kita sudah tahu jawaban, tapi dia tidak jawab dengan benar. Karena pertanyaan tidak terstruktur itu di lapangan baru bisa kembangkan. ya, betul. Jadi dia jawab A, kita kejar. Supaya kita dapat jawaban yang kita tahu yang valid berarti. Dia jawab B, kita kejar. Akhirnya kita temukan jawaban yang valid. Ya, Begitu. makanya begini, kita kan sedang ini nanti masuk di sana, nanti dibahas aja ya, nanti ya. Ya. Ini ada di situ nih. Ada di situ. Ya, nanti ya. Ini yang pertama netral dulu aja ya. Ingat netral. Lalu kemudian harus handal ya. Handal. Ini kita langsung aja. Ini apa namanya? eh Sambil jalan aja ya. Jadi peneliti harus menunjukkan bagaimana bentuk pertanyaan penelitian itu untuk memastikan standar hasil. Nah, itu artinya gini, nanti apa namanya instrumen kita yang kita gunakan itu harus handal
Handal di sini adalah betul-betul apa ya, menjauhkan dari pertanyaan yang masih susah untuk dijawab, gitu ya. Itu yang dimasukkan. Jadi kita harus handal. Kalau ini tadi desain, ya desainnya harus handal. Ya, lalu validasi, valid. Ingat, harus valid, ya. Alat ukur yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang valid. Ya, itu harus valid. Ya, kemudian yang keempatnya itu adalah generalisasi. Ya. Nah, di sini hasil harus berlaku untuk populasi dan bukan hanya sampel terbatas, ya. Harus untuk populasi semuanya. Lalu kemudian generalisasi itu artinya untuk keseluruhan, ya, dari populasi yang ada. Nah, sekarang kita coba lihat jenis desain menurut 4 kategori. Ya, ini langsung saja saya kira deskriptif, ya. Jadi hanya tertarik untuk menggambarkan saja. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan biasanya kalau sudah deskriptif itu biasanya, ya, kalau kuanti bisa, kuanti deskriptif itu bisa. Jadi misalnya saya kemarin membuat penelitian kuantitatif karena ada angka, tetapi saya tulis kuantitatif deskriptif. Artinya bahwa angka itu cuman saya tunjukkan hasilnya. Orang yang mengisi hasilnya ini saya deskripsikan, masukkan. Itu yang namanya regresi sederhana yang kemarin saya buat itu. Gitu. Lalu kemudian penelitian eksperimen, ya, tadi sudah sedikit disinggung. Supaya ya ini variabel bebas dimanipulasi untuk memantau perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Hal ini sering digunakan dalam ilmu sosial untuk mengamati perilaku manusia dengan menganalisis dua kelompok. Ya, ya, ini peserta mengubah tindakan mereka dan mempelajari bagaimana orang-orang di sekitar mereka. Ya, ini tadi sudah sempat juga, ya. Nah, kalau korelasi ini hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, ya, X dan Y, ya. Jadi ada hubungannya antara X dan Y. Kalau selalu bilang koreli, alah, korelasional, ya, itu selalu eh, pasti, ya, itu kuanti, ya, kuanti karena mengukur ada hubungan atau tidak. Korelasinya itu ada tidak. Itu pasti kuanti. Ya, kalau sudah bilang korelasi, korelasi. Ya udah sudah itu aja lah. Itu pasti kuanti, ya. Itu pasti kuanti. Hubungan lah pakai bahasa Indonesia. Saya makhluk angkasa jadi kadang-kadang agak susah. Iya, ya itu ya. Jadi ya itu gitu. Maksudnya pokoknya penelitian ini mencari hubungan, ada atau tidaknya hubungan. Ada pertanyaan di sana? Kalau diagnosis, ya, metode ini membantu seorang belajar lebih banyak tentang faktor-faktor yang menciptakan situasi yang menyusahkan. Ya, di faktor-faktor yang diagnotis, ya, ya, ini faktor-faktor mendiagnosa, diagnosa, ya. Itu kan mencoba untuk menggali dan menemukan. Nah, seperti kalau bahasa diagnosa, ya, seorang dokter mendiagnosa seorang pasien dan menemukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu nanti akan mendapatkan banyak faktor-faktor yang menciptakan tentunya akan mengalami kesulitan, maksudnya. Wah, kita kok ini lalu tambahan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, gitu ya. Itu lanjut aja karena kita masih banyak di sini.
Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, ini hal yang maju lagi. Oke, sekarang lanjut. Tolong dibacakan biar cepat. Teknik pengumpulan data dalam menulis atau mengerjakan karya ilmiah, peneliti tentu harus memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik tersebut dinilai sangat krusial atau penting demi lancarnya penelitian yang dilakukan. Selain itu, teknik pengumpulan data juga harus dilakukan agar peneliti lebih terarah dan terkendali. Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Ya. Jadi teknik ya. Teknik pengumpulan data itu kita sebagai peneliti mesti benar-benar bisa memilih yang tepat. Berkali-kali saya suka menggunakan contoh meja. Ya. Desain juga harus tepat. Teknik pengumpulannya juga harus tepat. Ini kan bagian-bagian. Bagian-bagian ya. Nah, dalam memilih teknik pengumpulan data, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Untuk apa sih? Ya meminimalis hambatan, meminimalis kesalahan, meminimalis masalah-masalah yang berlangsung supaya tidak menyulitkan kita. Ya, itu teknik. Misalnya contohnya ya, kemarin 2 tahun lalu saya dengan teman-teman dosen melakukan penelitian itu menggunakan nanti ada juga di sini yaitu berkaitan dengan eh, pengumpulan data dari kelompok-kelompok. Jadi karena misalnya gereja baptis begitu ya di Jawa Tengah itu misalnya area Semarang dan sekitarnya, area mana lagi. Misalnya kalau kita menggunakan Karisidenan misalnya ya Jawa Tengah itu bisa Karisidenan Kedu, misalnya Karisidenan eh, Semarang misalnya ya, Karisidenan Solo, misalnya gitu. Nah itu kelompok-kelompok, ini kelompok-kelompok gitu ya. Nah kami sempat mengalami kesulitan. Nah, kesulitannya gimana? Satu, harus datang ke mereka. Mereka sedang membuat pertemuan, kita datang, lalu setelah itu kita sebarkan. Mereka berdiskusi, satu kelompok, bahkan di dalam gereja itu bisa 5 kelompok. Ini baru satu gereja. Nanti di gereja yang lain bisa sekian. Itu kami ngalamin kesulitan. Sampai saya belum tahu ini sudah selesai atau belum. Ya, itu sudah 2 tahun. Ya. Nah, jangan sampai kita membuat itu menjadi hambatan buat kita sendiri. Ya, itu teknik-teknik yang harus kita lakukan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam teknik pengumpulan data, yaitu kita memang harus mengerti teknik pengumpulan data itu seperti apa. Lalu proses untuk mengumpulkan data itu bagaimana. Lalu macam teknik pengumpulan, macam yang mana yang kita mau pilih. Dan jenis-jenis dari data yang kita juga akan lihat nanti. Itu. Oke. Nah, kita mau melihat di sini teknik. Nah, ini ya. Saya langsung di bawah saja. Ini teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang dirujuk ya pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Misalkan, nah ini ya. Nah, di sini udah jelas satu bisa halo angket. Lalu yang kedua, yang ketiga ada 4
Ya, uji atau tes tes. Lalu ada juga dokumen. Ya, dokumen ini apa ya? Bisa berupa literasi, tulisan, tetapi bisa berupa foto. Seorang peneliti kualitatif itu bisa banyak mengumpulkan ada foto. Yang kemudian foto itu dideskripsikan. Ya, itu yang kualitatif, ya, bisa. Bisa. Itu wawancara. Itu bisa, wawancara bisa. Cuman kalau angket itu nggak bisa video. Kalau angket disebar. Iya, dokumentasi, betul. Bisa, Pak. Foto, video, kemudian apa lagi ya? Rekaman, rekaman, ya itu bisa. Termasuk foto, termasuk yang lain. Nah ini nanti yang akan dikumpulkan kan ini nanti, ya, itu. Coba tolong dibacakan. Pengumpulan data dilakukan untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan. Sehingga penelitian harus benar-benar terjun langsung dan mengetahui teknik atau pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, peneliti akan nanti mengetahui validasi atau kebenaran konsep penelitiannya. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah begini. Saat kita mengumpulkan data, kita tentunya menginginkan data itu valid. Ya kan? Data itu sesuai, valid itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itulah sebabnya peneliti harus benar-benar terjun langsung. Nggak boleh menggunakan orang lain. Ada, tolong ya, ini aku punya instrumen pertanyaan. Rumahmu kan dekat si pendeta itu ya, gitu. Tolong ya, gitu. Tanyakan ya. Gitu. Loh beda kalau kita si peneliti sendiri menanyakan beda. Karena kita yang meneliti, jadi konsepnya di kok pasal yang mau khotbah aja. Di bab yang kedua gitu ya. Ya di bab yang kedua itu kita yang tahu. Kalau kita titip itu kan ya kita nggak terjun langsung. Jadi kalau penelitian ya kita harus terjun langsung supaya apa sih? Mengetahui validitasnya atau kebenaran dari konsep atau tentunya dari hasil yang akan kita peroleh di sana. Nah itu. Nah secara umum digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta. Fakta. Harus fakta ya. Ingat harus fakta. Nggak boleh gitu. Nah kemudian di sini instrumen menjadi bagian yang sangat integral dan termasuk ke dalam komponen metodologi. Instrumen tadi ya. Ingat instrumennya. Oke, lanjut. Keberadaan instrumen membantu berbagai penelusuran, oke. Ya. Untuk menyanggah berbagai hipotesis. Lanjut, nanti kita akan ada hipotesis juga. Instrumen yang digunakan harus memiliki validasi dan reliabilitas yang baik. Ya, realita, valid, realita, nyata, ya, bukan rekayasa. Ya, walaupun nanti informan, yaitu respondennya itu mau seperti tadi yang ditanyakan, ya sudah, mau gimana gitu. Ya, sekarang bagian pengambilan atau pengumpulan data. Silakan dibaca. Yang kedua, pengambilan atau pengumpulan data.
Poin A, data biasanya sudah ditentukan oleh beberapa variabel penelitian. Ketika semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data sehingga data yang dikumpulkan memiliki arti karena diolah dengan sistematis. Bagian B, data yang sudah diolah tersebut dipakai dan dipilih berdasarkan data yang berhubungan atau relevan dengan konsep, kejadian atau objek penelitian. Datanya bisa berbentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan lain-lain. C. Setelah itu pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Penelitian yang diungkap dalam bentuk hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Bagian D. Data yang sudah dikumpulkan ditentukan oleh berbagai variabel yang ada di dalam hipotesis dan dikumpulkan dalam bentuk sampel yang sudah ditentukan sebelumnya, dan sampelnya digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian. Ya, coba diperhatikan di sini mengenai pengumpulan atau pengambilan data. Nah, dikatakan di sini data terkumpul, kemudian nanti akan diolah. Diolah dengan apa? Misalnya SPSS tadi, kalau menggunakan kuantitatif, ya. Sehingga data dikumpulkan memiliki arti ketika nanti akan muncul angka-angka tersebut. Lalu kemudian di sini data itu diolah dan dipakai berdasarkan data yang berhubungan atau yang relevan dengan kejadiannya, objeknya dari penelitian itu. Bentuknya apa? Ya itu tadi bisa huruf itu kata itu kalimat, ya. Atau bisa berbentuk angka karena menggunakan Likert, skala Likert, ya. Biasanya menggunakan 5 skor. Itu. Lalu ada simbol, ya simbol-simbol ini bisa tadi dijelaskan tadi, ya simbol itu bisa atau bisa gambar, ya atau tadi ada rekaman dan lain sebagainya. Itu adalah data. Nah, informasi yang diperoleh itu kemudian diungkap dalam bentuk hipotesis. Ya, lalu yang terakhir di sini katakan dalam bentuk sampel yang sudah ditentukan sebelumnya dan sampelnya digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian. Jadi apa yang kita dapatkan itu kemudian kita analisis. Ya, jadi di bab yang ketiga kemudian kita masuk di bab yang keempat itu kita menganalisis hasil dari proses yang pengumpulan data tadi. Ya. Nah, prosesnya di sini. Di pengumpulan data itu ada proses. Lalu proses itu harus terlaksana secara sistematis, harus terus, ya. Lalu pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini harus membuktikan hipotesis. Ya, nanti kan ada hipotesis yang kita juga akan pelajari dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. 8 tahap. Nah, ini 8 tahapan proses. Nah, coba saya apa namanya? Saya coba munculkan supaya kita lihat kasus, ya. Coba kita akan lihat kasus. Oh, sebentar, saya harus buka dulu. Ya. Ini di tempat kami. Ini populasi penelitian. Oh, kemudian ini tempat dan waktu penelitian. Nanti Anda juga akan membuat itu, ya. Nah, ini nanti ada tabel yang harus dilakukan. Berapa bulan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan. Ya, ini waktu pengajuan judul, penyelesaian proposal bab 1,
ujian proposal, terus kemudian sampai selesai. Kemudian variabel penelitiannya, ya. Nah ini yang gambarnya. Ini desain sederhana sekali. Ya, X dan Y. Ya, sama dengan R X Y. Nah, ini gambar korelasi hubungan antara X dan Y. X-nya adalah pendampingan orang tua. Lalu kemudian Y-nya adalah anak dalam penggunaan gadget. Lalu ada hubungan enggak korelasinya? Nah di sini R sama dengan X dan Y. R X Y itu adalah korelasi hubungan variabel X terhadap variabel Y. Nah ini nanti ada definisi konseptual, ada operasional. Bentar saya akan sambil. Ini yang namanya variabel. Ya. Variabel di sini ada dua. Yang satu adalah pendampingan orang tua. Di dalam variabel ini ada prinsip-prinsip pendampingan. Lalu kemudian ada muncul kisi-kisi. Ini yang nanti akan dibagikan kepada responden. Gitu. Nanti akan lebih lebih jelasnya nanti di kuesionernya atau ya kuesioner. Ini laporan-laporan yang dilaksanakan. Nah, ini teknik pengumpulan data. Perhatikan di sini. Ini teknik pengumpulan data. Peneliti memilih cara yang sesuai dan tepat sehingga harus hasil pengumpulan data dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, ya. Yang digunakan teknik pengumpulan datanya apa? Menggunakan pengumpulan data di sini apa? Menggunakan apa? Ya, kuesioner, angket atau kuesioner. Saya gedein biar lebih kelihatan. Tekniknya, coba kita lihat, dipilih menggunakan angket. Tekniknya menggunakan angket. Angket adalah daftar pernyataan atau pertanyaan. Ya, ini angket. Lalu pengumpulan data melalui angket dilakukan ada dua variabel. Tapi ada variabel X dan juga ada variabel Y. Ya. Nah ini tabel pengumpulannya di sini. Variabelnya ada dua. Pendampingan orang tua tadi X. Angka anak dalam penggunaan gadget itu Y. Ya, gitu. Lalu ini menggunakan angket, menggunakan skala model skala Likert. Cuman di sini skornya 1 sampai 4. Ada skornya 1 sampai 5. Ini tergantung Anda saja. Ya mau menulis 1 sampai 5 apa 1 sampai 4 atau mungkin 1 sampai 3 itu minimal. Ya, kalau 1 sampai 2 biasanya jarang. Biasanya 4 atau 5. Nah, kemudian tadi bobot saya bilang angka skor 5, 4, 5, 2, 1. Loh, harusnya kalau sini 5, harusnya di sini 5 nih. Nah, ini salah ini berarti. Ya, ini bukan 4, harusnya 5. Ya, skornya. Karena ini salah, mungkin ngelamun dia. Ya, bisa betulin. Karena apa? Saya melihat di sini 5. Selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Karena ingat baik-baik ya, Anda pinter-pinternya tadi, ketika menyusun ini, skor penggunaan kata, saya sudah jelaskan kemarin, hati-hati ada kata kerja, kata sifat, ada kata benda, ya atau kata apa ya. Ingat baik-baik. Karena di sini ada kaitannya penggunaan, ya, tidak setuju atau setuju. Karena ini sedang coba perhatikan.
Ya, ini kasus langsung yang bisa kita lihat. Di sini dikatakan pendampingan orang tua, lalu anak dalam menggunakan gadget. Maka kita harus pandai-pandai menggunakan kalimat atau kata apa yang kita gunakan. Ya, ini langsung kita lihat di contoh di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya skor itu berupa dengan kata selalu karena penggunaan. Selalu gunakan apa tidak? Sering atau tidak? Kadang-kadang atau tidak? Pernah atau tidak pernah sama sekali karena memang tidak punya HP. Tidak punya gadget. Walaupun sekarang ini gadget dipaksain supaya anak SD pun jangankan SD. Cucu saya itu sudah menggunakan gadget. Saya kemarin ditunjukin, tadi malam kalau tidak salah ditunjukin sama istri saya. Cucu saya itu posting. Ya, posting hasil dia membuat desain menggunakan Canva. Apa? Canva ya, betul Canva. Saya, opanya, bikin aja belum jadi-jadi. Sering belum jadi gitu. Cucu saya sudah jadi. Beberapa minggu yang lalu ketika dia main dan tidur di rumah kami, dia pegang laptop saya. Ya, dia pegang laptop saya, lalu tiba-tiba saya masuk di kamar, ya, di kamar yang dipakai oleh anak saya dan cucu. Saya lihat dia di depan laptop. Laptop ini dipakai dia. Ternyata karena saya pikir itu saya titip sama anak saya untuk buatkan tadi Canva untuk apa itu membuat konten begitu lewatnya. Tapi ternyata sudah selesai, lalu dipakai sama cucu saya buat Canva. Hebat. Saya bilang ini anak baru usia 7 tahun, Canva buat dia udah terbiasa. Nah ini berarti dia ini gimana ini saya tanya, kok bisa? Ternyata karena di sekolah pun diajarin untuk bisa buat. Nah, berarti saya bisa katakan cucu saya atau sering. Ya, bisa atau itu karena sering begitu. Wah, anak zaman sekarang luar biasa. Ya, saya kalau melihat gitu jawabannya mesti paling tidak sering. Ya, bukan tidak. Nah, menggunakan katanya. Kata-katanya itu yang penting ya. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, pernah atau tidak pernah. Karena sekali lagi saya perlu menjelaskan kita harus terhubung. Nah, ada orang yang menggunakannya tidak terhubung. Ini kan pendampingan orang tua. Lalu ini anak dalam penggunaan. Masa jawabannya setuju, tidak setuju? Nah, itu tidak matching, tidak klop, ya, tidak klop. Makanya nanti ketika kita membuat ini, teknik pengumpulan datanya ini, ya ingat baik-baik. Ketika menggunakan angkat model skala Likert, ya, kalau ada variabel seperti ini, ingat hati-hati, ada kata penggunaan. Maka hubungannya dengan dia melakukan, tidak melakukan, sering melakukan, kadang melakukan kan gitu. Lalu bentuknya di sini ada, nah di sini ada namanya selalu, sering, kadang, pernah atau tidak pernah. Ya, nah itu. Nah lalu kemudian kita lihat instrumen ini kan instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat utama untuk memperoleh hasil penelitian. Ya, ini makanya ada uji validasi. Nah, uji validasi itu nanti Bapak Ibu Saudara itu
mengirimkan instrumen pertanyaan atau pernyataan kepada dosen. Apakah itu dosen penguji atau itu dosen yang akan memvalidasi ya pertanyaan saudara. Itu dikirimkan dulu. Misalnya Bapak Ibu Saudara membuat 50 pernyataan ya berdasarkan variabel tadi. Misalnya variabel X-nya itu 25, variabel Y-nya 25 juga misalnya gitu ya. Diserahkan. Nanti kita akan bisa divalidasi. Ini pertanyaannya jelas atau tidak jelas. Pertanyaannya sudah valid, tepat dengan variabelnya. Gitu ya. Nah, lalu nanti di drop. Oh, yang validnya kalau 25 tinggal 15 misalnya. Berarti yang Anda pakai ya cuma 15 pertanyaan itu. Gitu. Jadi tidak kemudian 25 tetap disebarkan ke responden atau informan yang akan memberikan informasi buat kita. Enggak. Ya di drop itu kalau 25 pertanyaan atau pernyataannya tinggal 15, ya 15 itu yang harus dibagikan. Karena tadi jangan membias, punya pertanyaan itu harus jelas. Nanti di sini di materi saya ada ya, materi yang sudah saya siapkan. Uji. Nah, ini misalnya di sini kan nanti masuk di SPSS. Kalau misalkan itu kan R hitung ya. Itu di bawah 742. Kalau di bawah 74 di bawahnya itu 433. Jadi di bawah dia. Oh, berarti valid. 764 kalau di sini 433 berarti valid. Pokoknya di bawahnya dia itu valid. Untuk R hitungnya di sini. Ini SPSS. Saudara tidak usah bingung, serahin aja. Iya sama ahlinya. Tinggal ngambil datanya itu aja ditempelkan di sini. Kalau ini di atasnya 0,742, ya toh? Di atasnya 0,742, ini di atasnya misalnya ini 0,8 sekian, berarti statusnya tidak valid misalnya begitu. Ini tergantung nanti kita lihat ya. Nah, ini yang ya ini hal-hal yang perlu langsung. Nah, ini coba lihat nih. Ada yang tidak valid kan? Ini. Ini 0 di bawah ini, berarti tidak valid. 0,75 tidak valid. Ya, misalkan ini banyak yang tidak valid. Di drop, turunin itu. Maka ketika kita membuat pertanyaan atau pernyataan, hati-hati. Kemarin teman saya dosen ngambil S3, ya minta saya jadi validator dari pertanyaan-pertanyaan yang dia buat. Gitu. Ada beberapa yang saya kasih saran, ini dirubah, ini diganti, ini dibuang, ini tidak sesuai. Ya saya kasih catatan, kenapa tidak valid, kenapa tidak tepat, misalnya seperti itu. Jadi kita harus memikirkan pertanyaan atau pernyataan kita, jangan sampai keluar dari variabel. Ya, variabel tersebut. Kalau variabelnya di X ya X, yang Y ya Y. Begitu. Misalnya ini tadi kan variabelnya, kalau kita lihat di sini kan, nih variabelnya di sini. Ini ada pendampingan orang tua, di sini ada anak dalam penggunaan gadget. Jadi ini X, ini Y. Gitu. Nanti kalau Y-nya ya bicara tentang anak. Jangan kemudian membuat pernyataannya bicara tentang orang tua. Kebalik. Begitu. Ini contoh sederhananya gitu. Kita harus sesuai dengan variabel pernyataan itu. Itu kan nanti di drop. Ada sekian gitu kan ya. Ya, terus lanjut. Bro, nanti kalau jamnya sudah mau ini tolong di ya. Ya. Nih, dari 24 butir pernyataan ya, instrumen setelah diuji coba diperoleh 8 butir, 8, 9 itu yang diterima. Ya kan? Yang tidak valid
di drop, dan kemudian sisanya ya, karena semua indikator telah terwakili minimal satu pernyataan, maka angka dapat digunakan dalam penelitian. Baik, hati-hati ya. Kalau seandainya tadi tidak valid, kemudian aduh kok sedikit ya. Nah, ya sedikit itu tetap itu saja yang dipakai. Kenapa kok begitu ya? Salah Anda menulis atau salah membuat pernyataan atau pertanyaan. Terutama pernyataan karena ini kuantitatif. Itu harus hati-hati. Ini eh, mahasiswa yang langsung dalam bimbingan saya. Iya, Kan ya, kita bagikan ke dosen ya kan sebelum penelitian. mm-mm, Di situ setelah dosen sudah validasi, seperti yang dijelaskan tadi mm-mm, sama Bapak itu, kalau 10 pernyataan atau pertanyaan ya sudah itu saja yang bagikan mm-mm. ke responden gitu kan. Nah, kalau kita mengulang lagi bisa nggak Pak untuk buat pernyataan ulang lagi? Selama ini dalam perjalanan buat saya ya, tidak ada pengulangan itu. Sekali aja. Nanti kalau pengulangan berarti eh, itu adalah keterampilan si peneliti membuat eh, pernyataan itu. Berarti dia tidak paham dengan apa yang dia tulis. Begitu. Makanya kenapa toh kok kemarin itu saya membongkar-bongkar Anda, pribadi Anda itu karena itu. Gitu loh. Saya jujur berapa tahun itu membimbing kenapa selalu hasilnya kok gini gitu loh. Ada apa? Salahnya di mana? Ternyata tuh banyak di personality. Orang itu, mahasiswa itu sendiri. Wah, saya mengubah materi, ya, saya gimana caranya tuh saya obrak-abrik gitu. Cara berpikirnya, paradigmanya, meletakkan dari kata ini terhubung tidak, koneknya apa enggak, sesuai enggak bahasanya, gitu. Itu saya bongkar itu supaya akhirnya biar ngeh dong gitu loh. Ya. Jadi menurut pengalaman selama ini tidak. Kalau sudah di itu ya itu dipakai. Ya. Saya membuat 53 pertanyaan waktu di ngambil doktoral, cuma 2 yang di drop. 51 cuma 2. Berarti kan tinggal 53 masih 51. 51 dipakai. Nah, karena kita betul-betul nih, jangan sampai pertanyaannya salah. Gitu. Pernyataan yang kita buat tuh jangan sampai, makanya kita betul-betul. Saya jujur ya, saya tuh sampai datang ke sebuah universitas, ya universitas yang prodinya itu adalah prodi psikologi. Saya datang ke mahasiswa, saya sudah dosen, tapi datang ke mahasiswa psikologi untuk menanyakan ini sudah benar apa salah. Karena orang psikologi itu dia tepat ketika membidik itu ya kalimatnya, lalu saya diberikan kata kunci. Ada kata ya, oh ya kalau dosennya bayarnya mahal dong. Mahal. Kalau mahasiswa kan uang jajan saja. Gitu. Haleluya. Gitu. Loh, ini usaha. Saya merasa butuh. Saya perlu. Ya saya datang toh. Cari. Karena ini masalahnya adalah kerangka berpikir. Kaitannya dengan personality si penulis itu. Maka saya butuh ke psikologi. Gitu. Nah,
Dengan demikian sangat minim kesalahannya. Saya bagikan ke tiga promotor. Ya, kalau S3 itu promotor namanya, bukan lagi penguji. Ya, bunyinya sudah promotor. 3 itu di drop, itu tinggal cuman hanya 2 saja yang di drop. Ya, saya waduh senang kan. Kenapa? Itu usaha. Jadi nanti bisa bantu, minta bantuan lah. Kalau kita artinya kita minta bantuan untuk bisa kerangka berpikir kita ini ketika menuangkan tulisan itu sudah tepat atau belum. Itu saya dikasih kertas. Kalau mengenai kata ini seperti ini, berarti nanti begini, nanti begini. Saya nggak tahu dari mana itu ya. Tapi orang psikologi itu ada kayak gitu. Gitu. Ya, ya. Realitas. Mm-mm. Jadi gimana? Mm-mm. Itu kan nanti masuk ke SPSS. Jadi hasilnya kita nanti tahu di hasilnya. Ya, ini tadi kan ada hasil nih. Nah, ini reliabilitasnya gitu. Kalau kita lihat di sini kan R tabel itu adalah ini R hitung. R tabelnya di sini. R tabelnya itu menunjukkan adalah 0433. Kalau dia di bawah R hitungnya itu di bawah 0433, maka kalau ini di bawah, coba lihat ya, maka tidak valid. Lihat nih, tidak valid karena kosong kosong. Itu nanti yang menghitung itu SPSS, bukan kita menghitung sendiri. Ya, Bu. Ya, kalau kuali tidak perlu. Iya, nggak perlu. Nah, ini kan karena R hitungnya ketika dihitung itu kalau di bawah, ya di sini di bawah maka tidak valid, apalagi ada 0. Ya, ada 0,07, 0,430. Nah, ini 0,3433 tetap sedikit pun tidak valid. Ya, reliabilitasnya tidak sesuai. Gitu ya. Jadi bukan kita ngitung-ngitung sendiri. SPSS yang ngitung. Ya, AI bisa menghitung. Oh, AI bisa menghitung ya. Oh, saya baru dengar sekarang. Ya, canggih memang. Memang dia bisa menulis, bisa membuat skripsi dalam waktu setengah jam bisa itu. Iya, pakai aja itu. Tapi kan saya tahu itu bukan diri Anda. Langsung tidak lulus. Haleluya. Oh iya. Oh enggak apa-apa itu tadi yang dibilang dia tidak jujur tadi itu. Ini AI. Saya dari tulisan Anda kok saya lihat dari hasilnya. Ini bukan dirimu, ini dirinya gitu kan ya. Nah, ini sudah perlu dipertanyakan. Ya, ya. Oh, saya banyak belajar di sini ya. Makanya dulu saya kenapa mengambil MPDK? Saya banyak belajar dari sisi sistematikanya. Jadi kalau teologi kan teologi di PWG, saya ngajar di PWG itu kan kalau teologi itu hubungannya iman.
Udah, itu hubungannya sama iman. Tapi kalau di PAK itu hubungannya dengan eh, bukan teori, tapi artinya maksudnya benar ke teori, tapi lebih ke sistematika. Ya, itu eh, apa eh, istilahnya itu ya struktur gitu ya. Itu terstruktur. Jadi saya banyak belajar punya pola yang benar itu ketika saya diambil di MPDK-nya. Nah, MPDK itu proses. Nah, MPDK itu eh, pendidikan itu proses, ya. Tapi kalau teologi itu iman, gitu istilahnya begitu. Akhirnya saya belajar, saya mengajar PWG itu. Justru saya akhirnya tahu, oh ya 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 ya, nah, gitu. Ya, ya. Sebenarnya filsafat itu nanti saya kira pasti ada kok. Dan mata kuliahnya kayaknya ada. Filsafat. Filsafat apa ya? Filsafat ilmu. Ya, 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 ya. Itu tetapi gini ya, itu hanya membantu menolong kita ya. Itu bukan jawaban hidup kita gitu ya. Jadi itu membantu kita, menolong kita supaya punya kerangka berpikir yang tersistematis, yang terstruktur, yang tersusun dengan baik. Ya, saya dapatkan itu bagus sekali. Makanya saya belajar kemudian ngambil di MPDK karena itu. Gitu. Harus, ya harus. Gembala-gembala. Oke, ya, 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 siap, siap. Ya, ini kuanti nih, yang kuali. Mm-mm. Sebentar, ulang lagi. Mm-mm. Ya, Berapa baris? eh kalau sekarang itu beda dengan dulu. Dulu itu bisa kita ambil tuh sampai 10 baris pun bisa. Sampai jadi, dan itu langsung di copy. Kutip, kutip langsung, betul. Cuman sekarang ya itu tidak boleh dan harus di parafrase, di parafrase itu. Makanya dulu itu ada catatan kaki di bawah, ya. Kalau tidak ada di atas karena tidak boleh banyak, maka masuk di bawah. Keterangannya ada di bawah, ya. Di bawah keterangan di catatan kaki itu. Ya 5 baris dan itu 1 spasi ya, bukan 2 spasi. Ada kok di sini tadi, kalau misalnya mau lihat. Ya, ini kemudian ya pendampingan orang tua ini kan tadi variabel X ya. Nah, indikatornya apa? Prinsip-prinsip pendampingan. Lalu langsung diperdalam lagi prinsip pendampingan itu apa? Oh, menyampaikan ajaran, oh memberikan kedisiplinan, oh memberikan penghargaan gitu ya misalnya. Nah, ini oh ternyata ada sekian. Lalu metode pendampingannya apa? Oh, memberikan keteladanan, membangun rasa empati, menimbulkan motivasi, memberikan rasa tanggung jawab. Nah, ini di sini. Misalnya itu yang di X-nya. Nanti di Y-nya ada. Misalnya, ini kita lihat kisi-kisinya seperti ini. Misalnya penggunaan berat, pengguna berat, lalu pengguna sedang, ringan, dan sebagainya. Ya, ini pertanyaan. Nah, ini teknik pengumpulan datanya. Ya, ini kan ada pengaruh pendampingan orang tua. X, ya, ini 2021 kalau nggak salah, 2022.
Dia lulusnya 2022 Kak. 21 atau 22 ya. Ya. Nah ini kemudian tekniknya ini nanti Bapak Ibu Saudara akan membuat ini. Ya, ya. Ini kaitannya dengan materi tadi. Bobot penilaiannya nanti seperti ini. Ya, ini bab yang ketiga ini. Uji coba variabel orang tua sebagai berikut. Ini hasilnya. Ini kan oke, lanjut terus kemudian valid tidak valid. Nanti ini dihitung dengan SPSS. Teknik analisa data. Nah, ini teknik analisa datanya itu bisa menggunakan analisa deskriptif. Ya, analisa deskriptif adalah data setiap variabel meliputi pembuatan distribusi frekuensi data dan lain sebagainya di sini ya. Analisa persyaratan. Ya, itu nanti sambil jalan. Analisa hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama dan kedua, hipotesisnya apa nih? Coba kita lihat. Hipotesisnya itu. Ada tulisannya. Uji ketiga. Nah, ini hipotesis ketiga dalam penelitian ini merupakan hipotesis asosiatif, yaitu melihat pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. X sama Y. Itu melihat pengaruh uji hipotesis ketiga. Itu melihat pengaruh hubungannya. Ya, nah itu. Oke. Nanti SPSS kok ini dibantu. Jadi tahu-tahu sudah angkanya muncul sendiri. Ya, ini bab yang ketiga. Oke. Selanjutnya, ya, oke, baik. Oke, sampaikan ke anu, sam, ya, ya, Bapak Ibu yang di room eh, Zoom ini mau di drop lagi, ditutup lagi sebentar, nanti kemudian akan dibuatkan lagi link untuk Bapak Ibu Saudara masuk lagi, ya. Tapi ini sudah tinggal 10 menit ya. Oh ya sudah, ya sudah. Ya. Oke, ada pertanyaan atau mungkin Anda mau diskusi, silahkan. Kita tinggal 5 menit. Oke, ya. Mm-mm. Oh, saya tahu dari kemarin minta-minta terus. Nanti diktatnya aja, nggak apa-apa, diktatnya. Kalau kalau yang PowerPoint itu kan hanya mengambil yang penting-penting ada. Nah. Ya, ini hari kan selesai. Ya, jadi nanti sore ya sepulang dari sini, nanti malam inilah ada 2 tugas saya bagikan, lalu diktat juga saya
akan segera bagikan. Ya, gitu ya. Jadi setelah ini kan sudah tidak mikir besok lagi kuliah lagi. Tapi mulai sekarang besok sudah mulai membaca. Kan ada istirahat kan. Istirahat berapa minggu? 2 minggu ya. 2 minggu lagi baru kuliah lagi. Toh? Oh sudah langsung. Oh. Oh. Filsafat ya. Baik. Berarti Pak CC. Oh filsafatnya Pak CC ya. Ya ya. Ya sosiolog. Gitu ya. Mantap ya. Baik. Saya nanti ikut di Zoom ya. Oh, saya mau belajar juga. Saya udah bilang sama Pak CC, Pak Jen. Pokoknya mata kuliah saya ikut. Gitu. Ya. Itu nanti. Ini udah mati kan? Oh, hampir berarti. Oke, oke, oke. Ya, di Zoom ya, Bapak Ibu, Saudara yang di Zoom ya. eh, saya setelah ini akan bagikan 2 tugas sama diktatnya saya bagikan. Jadi bisa belajar di situ. Ya, saya bisa bagikan sehingga bisa belajar. Nah, hari besok itu silakan tugas yang satu dikerjakan hanya 1 hari. Menurut saya itu pasti bisa. 1 hari itu bisa. Baru minggu depan kan ada kuliah. Nah, serahkan untuk bulan depan. Begitu. Ya, bulan depan itu yang tugas yang kedua. Tugas yang pertama ada 2 kan, yang besok sama yang sebulan kemudian. Ada waktu, jeda waktu yang cukup panjang. Oh, oke. Oke, sip, mantap. Nanti tanggal berapanya ya. Oke. Oke, kita akhiri. Bapak Ibu yang di Zoom, kita istirahat dulu sekalian. Nanti kita ketemu 1:30 ya.